Perguruan tinggi, institusi ilmu atau entitas bisnis, pendahuluan, kampus dalam persimpangan paradigma. Perguruan tinggi kini berada di tengah perubahan global yang mendalam. Universitas tidak hanya dipandang sebagai pusat keilmuan, tetapi juga dituntut untuk menjadi lebih efisien, produktif, dan kompetitif. Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah logika bisnis cocok diterapkan dalam institusi akademik? Kedua, perubahan paradigma dari ivory tower ke corporate campus. Dengan diperkenalkannya model entrepreneurial university, perguruan tinggi mulai meniru praktik perusahaan. Mereka menerapkan model bisnis, membentuk unit profit center, dan memasarkan program studi seperti produk. Strategi branding, digital marketing, dan kerjasama dengan industri menjadi hal yang umum. Istilah seperti cost recovery, return on investment, dan student as client mulai digunakan menjadikan kampus entitas yang bersaing untuk dana riset, mahasiswa, dan sponsor industri. Transformasi ini meningkatkan efisiensi namun membawa risiko konseptual yang signifikan. Ilmu pengetahuan sebagai komoditas. Dengan beroperasinya logika pasar di dunia kampus, ilmu pengetahuan perlahan dikomodifikasi. Pengetahuan bukan lagi dinilai dari kedalaman teoritis atau manfaat sosialnya, melainkan dari sejauh mana ia bisa dipatenkan, dikomersialkan, dan menjanjikan pertumbuhan ekonomi. Riset diarahkan untuk menghasilkan produk aplikatif yang laku di pasar, bukan menjawab persoalan masyarakat akar rumput. Fenomena ini oleh para akademisi dikritik sebagai bentuk akademik kapitalisme, di mana pendidikan dan riset tunduk pada logika pasar dan nilai tukar. Keempat, mahasiswa. Dari subjek pendidikan menjadi konsumen. Komersialisasi perguruan tinggi mengubah relasi antara kampus dan mahasiswa. Mahasiswa kini dilihat sebagai pelanggan yang menuntut fasilitas terbaik, pelayanan prima, dan hasil cepat, tanpa memperhitungkan proses intelektual yang mendalam. Kampus lebih fokus pada kepuasan pelanggan daripada membina karakter dan integritas ilmiah mahasiswa. Kelima, kepemimpinan akademik antara rektor dan CEO. Perubahan dalam pengelolaan kampus menyebabkan rektor bukan lagi sekadar simbol intelektual, melainkan pemimpin korporat yang harus mengelola anggaran, melakukan lobi ke industri, dan menjaga posisi kampus dalam pemeringkatan dunia. Pendekatan ini, yang dikenal sebagai managerial governance, seringkali mengorbankan prinsip collegiality, kepemimpinan kolektif dalam lingkungan akademik, yang sebelumnya menjadi ciri khas universitas, risiko dan ketimpangan dalam sistem hibrid. Penerapan prinsip bisnis secara parsial tanpa perlindungan terhadap nilai-nilai keilmuan dan keadilan sosial membawa risiko yang besar. Kampus yang kuat modal akan semakin menguat, sementara yang lemah tertinggal dan akhirnya hanya menjadi penyedia jasa pendidikan murah. Mahasiswa dari kalangan ekonomi lemah akan semakin sulit mengakses pendidikan bermutu. Tanpa intervensi negara, sistem ini berpotensi menciptakan educational oligarki, di mana hanya yang berduit yang berhak atas pendidikan berkualitas. Ketujuh, alternatif model hybrid yang etis dan humanis. Yang diperlukan adalah model yang seimbang, bukan penolakan terhadap efisiensi atau kerja sama industri. Model hybrid governance memungkinkan universitas bekerja sama dengan dunia usaha, namun tetap menjaga etika akademik yang ketat. Fokusnya harus pada tanggung jawab publik, integritas ilmiah, dan pemerataan akses, sehingga kampus tetap menjadi institusi pembentuk nilai, bukan sekadar penyedia jasa. Pendidikan tinggi harus tetap mempertahankan jiwa ilmiahnya di tengah arus kapitalisasi. Kampus harus menjadi penjaga nalar dan moral bangsa, bukan sekadar penyedia layanan yang berfokus pada profit. Meskipun efisiensi dan pertumbuhan ekonomi penting, kampus harus tetap memprioritaskan ilmu, publik, dan kemanusiaan. Universitas seharusnya menjadi tempat bagi pemikir, bukan sekadar pabrik ijazah. Terima kasih.